Film City of Life and Death ini tercatat sebagai penjajahan yang terkelam dalam sejarah pada tahun 1937 di negara Cina, tepatnya di kota Nanking, tentang Cina yang dijajah oleh Jepang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, bagi sahabat movie yang sekiranya mentalnya belum kuat, boleh skip video ini sekarang juga. Karena di video ini dipenuhi dengan pembantaian dan juga kekerasan brutal yang sangat mengerikan. Jadi jika sahabat movie sudah siap dengan adegannya, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang sersan tentara Jepang yang baru terbangun di dalam parit pertahanan. Ia bernama Kadokawa. Lalu ia kembali ke posisi utama untuk memantau target penyerangan. Seluruh tentara Jepang sedang bersiap akan memberikan kejutan dahsyat tepat di depan Nanking, ibu kota Tiongkok. Tibalah waktunya penyerangan. 10 tank tentara Jepang dan beberapa meriam akan diluncurkan. Kemudian disusul dengan pesawat tempur yang memborbardir areanya. Hancurlah sudah titik pertahanan terakhir ibu kota negara Tiongkok. Di sisi lain, para tentara Tiongkok berusaha mempertahankan perbatasan. Dari arah depan, sekelompok pasukan diikuti ribuan warga sipil mencoba kabur keluar dari ibu kota, dikarenakan para perwira dan petinggi lainnya telah melarikan diri. Di sana Letnan Lu dan seluruh anggotanya berusaha menjaga perbatasan. Terjadilah bentrok di antara mereka, menerobos masuk hingga para tentara tidak mampu menghadangnya. Di sisi lain, pasukan Jepang bersorak gembira karena telah berhasil membobol dinding pertahanan. Ribuan warga Tiongkok berbondong-bondong pergi menuju danau, sedangkan pasukan Jepang sudah mulai memasuki gerbang Nanking. Di tengah lululantahnya kota, tibalah Nona Jiang, seorang guru yang menjadi anggota operasi zona aman. Ia menyaksikan negaranya telah hancur lebur. Di saat pasukan Jepang mulai menyisir areanya, dari arah depan mereka melihat mobil mewah yang menuju ke arahnya. Dan mereka langsung menghadang mobil itu. Dari dalam mobil, keluarlah Mr. Red yang merupakan perwakilan Jerman dalam misi perlindungan warga sipil. Mr. Red sempat bingung saat diinterogasi karena kendala bahasa. Di sana juga ada Tuan Tang yang menjabat sebagai sekretarisnya. Ia berusaha sebisa mungkin berkomunikasi berbahasa Jepang yang menyatakan bahwa kita adalah teman. Dan beruntungnya mereka masih bisa selamat. Tentara Jepang kembali menyisir areanya. Di sana mereka melihat sebuah gedung yang terdeteksi mencurigakan. Berlahan-lahan mereka mendekati gedung itu. Di saat membukakan pintu, ternyata di dalamnya terdapat ratusan warga sipil yang sedang bersembunyi dan beberapa tentara Tiongkok yang sudah tak berdaya. Letnan Ida dan Sersan Kadokawa yang pada saat itu memimpin pasukan, mereka tercengang kaget melihat ratusan warga sipil diam di dalam gedung itu. Semua warga sipil di dalam gedung itu pun ketakutan berusaha tenang sambil mengangkat tangan mereka. Letnan Ida memerintahkan Kadokawa untuk segera mencari bantuan. Kadokawa langsung berteriak sambil berlari keluar untuk memberitahu kepada pasukan yang lain bahwa ia menemukan tentara Tiongkok. Sehingga berdatanganlah pasukan Jepang ke sana, mengepung area gedung, menyebarkan teror ketakutan dengan menembakkan senjata ke langit-langit, sehingga semua menjerit histeris. Barulah para tentara Jepang menangkap sebagian warga dan digiring keluar gedung. Saat itu Kadokawa melihat ada sekelompok orang berusaha menghadang pasukan yang akan memasuki sebuah pintu, sehingga senjata dilutuskan kembali ke arah langit-langit hingga mereka kembali histeris. Saat itu Kadokawa menarik pelatuk dan tidak sengaja menembak ke arah pintu. Tiba-tiba berhamburanlah tubuh anak perempuan di balik pintu yang telah mati tertembak, sehingga semua warga kembali menjerit histeris. Kini di mana akan menjadi titik awal hancurnya ibu kota. Tentara Jepang mulai masuk lebih dalam lagi ke kawasan Nanking. Ternyata pasukan Tiongkok yang tersisa tidak mau menyerah. Mereka sedang merencanakan penyerangan. Di saat salah satu prajurit Jepang hendak memasukkan bom ke dalam tank musuh, Sersan melarangnya. Setelah mereka pergi dari sana, ternyata tentara Tiongkok yang bersembunyi di dalam sana mulai membidik pasukan tentara Jepang dan langsung memberendel mereka dari arah belakang. Dihajar lagi dari sisi lain hingga terkepung. Terjebaklah tentara Jepang di sana tanpa ada kesempatan untuk menyerang balik.
Letnan Lu yang dibantu asistennya seorang anak kecil bernama Qian berusaha menyerang dari arah bawah, sampai tentara Jepang sulit mencari tempat persembunyian. Salah satu prajurit Jepang mencoba menyalakan alarm peringatan. Untungnya langsung ditembak mati. Namun di balik puing bangunan, Kadokawa dan Letnan Ida ternyata masih hidup. Di sisi lain, ternyata ada salah satu tentara Jepang yang berpura-pura mati. Ia sedang berusaha mengambil alarm peringatan itu hingga ia berhasil menyalakannya. Mendengar suara itu, semua pasukan Tiongkok hanya bisa terdiam menatap ke arah Letnan Lu. Dikarenakan sudah tidak ada jalan keluar, Letnan Lu memerintahkan untuk segera berpencar. Sunji, salah satu prajurit, langsung berlari sambil melepaskan seragam militernya. Ia memilih kabur dari medan perang, sedangkan yang lain mencoba melakukan perlawanan. Namun serangan balik tentara Jepang kali ini jauh lebih dahsyat. Mereka dihujani puluhan roket dan meriam sampai mereka tidak dapat melawan sedikit pun. Letnan Lu, Qian beserta yang lain akhirnya tertangkap hidup-hidup. Tibalah awal penderitaan untuk seluruh rakyat Tiongkok. Perempuan muda diikat lalu digiring ke suatu tempat, sedangkan sebagian laki-laki mulai dieksekusi mati. Di sisi lain, Sersan Kadokawa sepertinya belum terbiasa melihat pemandangan mengerikan kala itu. Deretan mayat bergelimpang di jalan, bahkan yang lebih mengerikan, puluhan kepala manusia bergelantungan di setiap pinggir jalan. Situasi semakin mencekam. Tentara Jepang mulai menyisir seluruh rakyat Tiongkok, menggiring mereka semua ke alun-alun. Ada sekitar kurang lebih 300.000 orang resmi menjadi tawanan tentara Jepang. Setelah hampir semua tawanan dikumpulkan, kemudian para tawanan mulai dikelompokkan untuk ditempatkan ke beberapa titik eksekusi. Ada yang dibawa masuk ke dalam gedung, digiring ke pinggir sungai, dibariskan di tengah lapang dan di tempat-tempat lainnya. Setelah semua para tawanan diposisikan di tempat yang sudah ditentukan, salah satu tentara Jepang mulai mengibarkan bendera, dan itu pertanda bahwa eksekusi brutal dimulai. Kelompok tawanan yang ada di gedung aula dibakar massa di dalam sana. Sebagian lagi ditusuk pakai pisau senjata laras panjang. Dan yang lebih mengerikan, di tengah lapang yang luas, ribuan orang dieksekusi massal dibrendel dengan peluru mesin tanpa jejak. Di sisi lain, sekelompok tawanan dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dikubur hidup-hidup. Sedangkan di area sungai, pembantaian masih berlangsung. Lanjut, kelompok terakhir, sekitar 500 tentara Tiongkok akan menjadi sebuah penutupan atas kemenangan tentara Jepang. Mereka disuruh untuk berdiri, namun tentara Tiongkok tidak mau mendengar perintahnya, hingga salah satu tentara menembak acak ke arah tawanan. Letnan Lu berusaha untuk bangkit menghadapi kematiannya tanpa rasa takut, mendorong yang lain berani menghadapi maut, hingga berdirilah semuanya ke depan pasukan Jepang yang sudah siap memasang senjata. Qian saat itu berusaha menggigit tali ikatan Letnan Lu dari ikatannya. Setelah lepas, Letnan Lu menutup mata Qian agar tidak menyaksikan kengerian di akhir hidup mereka. Semua para pejuang Tiongkok meneriaki rasa bangga yang telah menjadi tentara yang rela mati bagi negaranya. Usai semua pembantaian itu, hingga terciptalah lautan mayat manusia, sebuah pemandangan tergelap yang akan tercatat dalam sejarah kelam dunia. SIM berganti, sebagian rakyat yang selamat dari genosida berusaha berdesak-desakan masuk ke kawasan zona aman. Saat itu, Sunji, prajurit yang waktu itu melarikan diri, ternyata masih selamat. Ia mencoba menghampiri tempat eksekusi untuk mengetahui kondisi Letnan Lu, namun ternyata Letnan Lu sudah meninggal dunia. Tapi tak disangka, Qian dan satu orang lain masih selamat dari eksekusi itu. Kini Qian berhasil dibawa ke camp zona aman, bertemu dengan Nona Jiang, dan ia dirawat di dalam sana. Kemudian, kamera menuju ke Sersan Kadokawa. Untuk menyambut kemenangannya, ia ingin menghabiskan waktunya di tempat prostitusi mencari wanita penghibur asal Jepang. Seorang ibu germis menawarkannya seorang gadis cantik yang baru datang dari Jepang, yang bernama Yuriko. Lalu Kadokawa setuju dan ia masuk ke kamarnya. Singkatnya, Yuriko tertawa setelah mengetahui ternyata Kadokawa baru pertama kali melakukan hal itu. Perilaku hangat Yuriko nampaknya memberi kesan bekas di dalam hati Kadokawa, sampai ia pun menangis di pelukan Yuriko.
Kemudian kita diperlihatkan di dalam camp zona aman. Tuan Tang berlari ke bawah dan mendapati tentara Jepang sedang melecehkan seorang gadis penghuni camp. Ia pun segera melaporkan kejadian itu ke Mr. Rap. Dengan menggunakan keluargaan Mr. Rap, akhirnya Tuan Tang berhasil melepaskan para gadis tersebut. Setelah tragedi itu, Tuan Tang terpaksa mencukur pendek rambut istri dan adiknya guna menghindari pelecehan dari tentara Jepang. Sang istri nampaknya tidak rela rambutnya dicukur, namun dengan terpaksa Tuan Tang melakukan itu demi keselamatannya. Hingga akhirnya hampir seluruh wanita di camp rela mencukur pendek rambutnya. Dari deretan itu, ada Xiao Jiang yang tidak mau mencukur rambutnya. Nona Jiang mencoba memperingatinya untuk segera mencukur dan menghapus makeupnya. Namun sayangnya Xiao Jiang menolak. Suatu hari, ada dua prajurit Jepang mencuri bendera Amerika di tiang camp. Nona Jiang beserta petugas yang lainnya berusaha mengejar mereka untuk merebut bendera itu. Di luar gerbang, nampaknya tentara Jepang telah menjebak mereka, sehingga dapat masuk ke kawasan zona aman dengan bebas, memburu setiap gadis muda, lalu dilecehkan beramai-ramai. Nona Jiang yang kembali tidak berdaya menolong mereka sampai akhirnya semua tentara Jepang puas melampiaskan nafsu bejatnya. Dari kejadian itu, tiba-tiba seorang perempuan terjun bebas dari lantai atas, memilih bunuh diri setelah mengalami kekerasan brutal. Kemudian Nona Jiang berlari masuk ke dalam. Ia melihat banyak korban yang sedang menangis histeris, termasuk Xiao Jiang yang pada saat itu hanya bisa diam mematung menghadapi nasib buruknya. Kembali lagi ke cerita Sersan Kadokawa. Pagi itu ia pergi ke tempat Yuriko membawa makanan. Saking banyaknya pria yang dilayani, membuat Yuriko tidak mengenali lagi Kadokawa. Yuriko tampak senang hari itu karena mendapat sekantong makanan. Setelahnya, ia berusaha melayani Kadokawa meskipun dalam keadaan tertekan. Yuriko gadis Jepang yang nasibnya tidak jauh beda dengan gadis-gadis Tiongkok yang hanya dijadikan pemuas nafsu tentara Jepang. Di camp, Tuan Tang mendapat kabar buruk dari Mr. Rap bahwa ia telah diperintahkan untuk segera kembali ke negara Jerman. Hingga tidak punya pilihan lagi selain meninggalkan pengungsi di Nanking. Tuan Tang lalu mempertanyakan bagaimana nasib keluarganya di camp. Mr. Rap sejenak terdiam, lalu hanya bisa mengucapkan kata maaf. Setelah itu, Tuan Tang pulang untuk berpamitan kepada istrinya karena ia telah dipanggil Jepang menghadap ke kantor. Ia melepaskan cincin perkawinannya kepada sang istri dan akan memintanya kembali jika seandainya ia bisa pulang menemuinya lagi. Mereka lalu berpelukan. Di sana, ia bertemu dengan Tuan Tomita, warga Jepang yang berbaik hati membawa Tuan Tang masuk ke dalam kantor untuk membantunya berkomunikasi dengan ketua. Di waktu yang sama, di sisi lain para tentara sedang memantau situasi di dalam camp zona aman. Mereka kelihatannya seperti akan merencanakan sesuatu. Kembali lagi ke dalam kantor. Ternyata Tuan Tang mendapatkan surat yang menyatakan ia telah diakui menjadi bagian dari Jepang. Saat itu Tuan Tang merasa lega dan sudah dipastikan seluruh keluarganya akan aman. Mereka semua bertepuk tangan atas sebuah kehormatan bagi Tuan Tang yang telah sepenuhnya berpihak kepada Jepang. Namun ternyata nampaknya ada gajah di balik batu. Pasukan Jepang kini sudah leluasa masuk ke zona aman, membantai tentara Tiongkok yang tersisa yang sedang dirawat di ruang rawat. Mereka membantai semua tanpa sisa. Semua anak-anak perempuan dibawa Nona Jiang untuk diamankan ke tempat lain. Kondisi semakin mencekam. Tuan Tang yang pada saat itu yang sudah berada di camp berusaha melindungi keluarganya. Status yang telah diperoleh Tuan Tang nampaknya hanya taktik dan sama sekali tidak berpengaruh apapun. Ketika istri dan adiknya beserta yang lain dibawa paksa, anaknya Tuan Tang berusaha memukul tentara dengan tangan mungilnya. Melihat anak itu, tentara lain dengan santainya menggendong si anak lalu dilempar keluar jendela.
Di sisi lain, Mr. Rap yang berada di dalam kantor sedang mengadakan sebuah perjanjian di mana kini zona aman sepenuhnya jatuh ke tangan Jepang. Lalu mereka menginginkan 100 wanita penghuni camp untuk dibawa dan diserahkan kepada pasukan Jepang selama 3 hari. Jika Mr. Rap berani menolak, maka mereka akan menghancurkan seluruh orang yang ada di camp zona aman. Mendengar hal itu, Mr. Rap sudah tidak berdaya sama sekali. Kini fase mengerikan akan menimpa seluruh perempuan Tiongkok. Mereka sudah tidak ada lagi perlindungan yang pasti bagi mereka. Zona aman kini dijadikan penjara sementara sebelum mereka menemui ajalnya. Kemudian digiringlah ratusan perempuan ke sebuah ruangan di sana. Lalu Tuan Rap dan Nona Jiang segera mengumumkan sesuatu. Nona Jiang berusaha menyampaikannya dalam kondisi tidak dapat menahan tangisan, bahwa hari itu akan dipilih 100 wanita untuk dibawa pasukan Jepang selama 3 hari, lalu dikembalikan pulang. Bagian yang paling berat, jika tidak bersedia mengikuti kemauan Jepang, maka seluruh camp sekaligus penghuninya akan dihancurkan oleh tentara Jepang. I'm so sorry. Mendengar itu, Xiao Jianglah yang pertama kali merelakan dirinya untuk dibawa. Tak lama, baru disusul satu persatu oleh wanita muda lainnya, memasrahkan hidupnya demi mempertahankan agar anak-anak dan lansia tidak ikut menjadi korban. Mereka menangis dalam kegiteran tanpa ada pilihan, mulai belajar berdamai dengan kematian. Seburuk apapun nasibnya, kepasrahan menjadi jalan terakhir untuk menemukan kedamaian di dalam ketiadaan, karena mereka tahu nasibnya akan seperti apa. Kini masuklah ke bagian yang tidak pantas untuk saya tampilkan. Intinya, nasib 100 wanita Tiongkok sangat tragis. Mereka diperkosa berturut-turut oleh ribuan tentara Jepang selama 3 hari tanpa jeda. Hanya Kadokawa yang tidak sanggup melakukan itu semua. Ia tak menyentuh satupun perempuan Tiongkok saat itu, sedangkan pasukan lain bergembira di lapangan setelah puas melampiaskan nafsunya. Di saat Kadokawa di luar, ia melihat petugas mendorong gerobak. Ia mengikuti gerak-geriknya. Kemudian ia melihat mereka mengambil mayat tawanan wanita lalu dilempar ke atas gerobak. Salah satunya mayat Xiao Jiang yang meninggal dalam keadaan mata terbuka. Setidaknya kini penderitaan Xiao Jiang telah berakhir. Tanpa bersalah, sebagian dari mereka acuh tak acuh di saat mayat korban keganasan mereka dibawa petugas Jerman ke arah kuburan massal. Hanya Kadokawa lah yang terpukul memahami bahwa ia adalah salah satu bagian atas kekejian yang telah terjadi. Di sisi lain, kembali disungguhkan dengan pemandangan yang memilukan ketika Mai yang merupakan adik istri Tuan Tang menjadi gila karena tidak sanggup menanggung penderitaannya. Letnan Ida membawa Mai ke sisi gedung lalu ditembak mati. Kadokawa kecewa atas tindakan Jepang yang semakin kejam. Di depan muka Letnan Ida, ia mengatakan lebih baik aku mati daripada hidup seperti ini. Letnan Ida hanya diam tak mengubris perkataannya sambil membawa pulang sisa perempuan yang masih bertahan. Setelah sampai di camp, pecahlah tangisan Tuan Tang dan istrinya karena tidak menemukan keberadaan Mai yang sudah dipastikan ia telah tewas. Esok harinya, warga yang masih hidup bersujud memohon di hadapan Mr. Rap yang akan segera pergi meninggalkan camp. Hanya ialah satu-satunya orang yang dapat menekan kekejian tentara Jepang. Semua warga menangis ketakutan, seolah ditinggalkan begitu saja hanya untuk menunggu kematian. Mr. Rap mulai melangkah pergi membawa Tuan Tang beserta istrinya dan satu asisten. Sebelum menaiki mobil, Mr. Rap bersujud di hadapan ribuan orang, meminta ampun atas keputusan yang harus ia jalani. Di perjalanan, Tuan Tang memeluk erat istrinya di dalam mobil. Ia merasa lega bisa menyelamatkan sang istri beserta calon bayinya. Singkat cerita, sampailah mereka di perbatasan. Di sana ada Letnan Ida menyambut Tuan Tang dan mengizinkan mereka pergi melewati perbatasan. Namun aturannya hanya satu asisten beserta keluarganya yang dapat pergi hingga satu orang tidak dapat ikut dengan Mr. Rap. Secara mengejutkan, Tuan Tang menghentikan langkahnya lalu memutuskan akan tinggal untuk mencari Mei. Sang istri menangis mendengarnya, sebuah perpisahan yang menggetarkan hati. Di akhir perjalanan ia rela mengorbankan keselamatan jiwa orang lain yang tadinya hanya memikirkan keselamatan keluarganya saja. Setelah itu, tibalah eksekusi mati untuk Tuan Tang.
Di saat Letnan Ida akan menutup matanya, ia pun menolak. Ketika akan dibawa ke depan, Tuan Tang mengatakan sesuatu kepada Letnan Ida bahwa kini istrinya sedang hamil lagi. Di saat hendak ditembak mati, entah kenapa Letnan Ida membalikkan badannya dan terlihat raut wajah yang tak seperti biasanya. Di sisi lain, kondisi di dalam camp semakin memprihatinkan. Perempuan dan laki-laki mulai dipisahkan dan didata satu persatu. Kemudian mantan prajurit Tiongkok harus mengidentifikasi dirinya untuk segera maju ke depan. Namun tidak ada yang berani mengaku karena sudah pasti akan dieksekusi mati. Di sana ada Qian dan Sunji yang masih bertahan hidup. Qian selamat dari pemeriksaan, sedangkan Sunji mendapatkan kartu identitas. Namun di saat Qian balik badan, ia melihat Sunji merobek identitasnya. Dapat mengidentifikasi bahwa ia bekas prajurit hingga harus terpisah dengan Qian. Banyak warga sipil yang dianggap mantan prajurit. Di sana ada Nona Jiang beserta ibu petugas yang sedang berusaha bicara dengan Kadokawa. Hingga mereka dapat bernegosiasi menyatakan untuk segera melepaskan warga sipil yang telah dianggap sebagai prajurit. Setelah mendapatkan izin, Nona Jiang diberikan instruksi bahwa setiap orang dapat menyelamatkan satu tawanan. Lalu Nona Jiang langsung mengumumkan ke semua warga untuk membawa keluarganya yang ditahan. Namun pengumuman itu membuat kericuhan terjadi hingga tentara Jepang kewalahan. Namun kondisi tersebut dijadikan kesempatan bagi Nona Jiang untuk menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya. Saat itu, Kadokawa mengetahui gerak-gerik Nona Jiang, namun ia membiarkan Nona Jiang melanjutkan perjalanannya. Namun ternyata prajurit lain mengetahui tujuan Nona Jiang dan melaporkan kecurigaan kepada Letnan Ida, sehingga Nona Jiang tertangkap dan diseret untuk dilecehkan. Di saat melewati dan melihat Kadokawa, Nona Jiang berkata untuk segera menembaknya. Setelah nyaris masuk ke dalam ruangan, dari arah belakang, Kadokawa melepaskan tembakan ke arah kepala Nona Jiang hingga tewas. Setelah itu, Kadokawa menemui kediaman Yuriko, si gadis idamannya. Setelah sampai di sana, ternyata Yuriko telah meninggal. Lalu si ibu penjaga memberikan surat kematiannya kepada Kadokawa. Kini perayaan kemerdekaan tiba, menggelegar pesta dengan sangat meriah, menyambut kemenangan atas runtuhnya Nanking, ibu kota Tiongkok. Sisa tawanan yang dianggap sebagai prajurit perang dibariskan menjadi kelompok terakhir yang akan segera dieksekusi. Hari itu Kadokawa memilih Suji dan Qian untuk dibawa ke suatu tempat. Mereka berdua mengira akan dieksekusi mati, namun Kadokawa melepaskannya dan menyuruh mereka segera pergi dari sana. Kadokawa mengatakan ke anak buahnya bahwa hidup lebih sulit daripada mati. Saat itu, pecahlah tangisan Kadokawa. Sudah tidak sanggup menjadi bagian rezim yang hanya menjadikannya seorang pembunuh. Lalu ia memilih mengakhiri hidupnya. Sunji dan Qian bahagia setelah mengetahui ternyata mereka benar-benar bebas dari eksekusi. Dan film pun selesai. City of Life and Death mengambil kisah nyata pada tahun 1937 di negara Cina tentang Cina dijajah Jepang. Menariknya, dari film ini sudut pandang yang diambil dari dua belah pihak, dari penjajah maupun yang dijajah. Jadi kita benar-benar mengerasai bagaimana Jepang senang berhasil mengalahkan Cina. Mereka berpesta, melakukan semuanya karena mereka menang. Begitu juga dengan di sisi lain, Cina sebaliknya. Nah, di film ini juga menampilkan genosida sangat intens. Kita disungguhkan beragam aksi genosida, mulai dari dikumpulkan lalu ditembak massa, ditusuk, dibakar, dikubur hidup-hidup, dan ada yang disuruh lari ke laut. Belum sampai di sana, karena kita masih di visual pasca peperangan, jadi film ini durasinya 2 jam lebih, 1 jam melihat penderitaan tentang Cina yang kalah, 1 jam selanjutnya melihat pasca peperangan dan kemenangan Jepang. Kalau pria digenosida, sedangkan wanita-wanita Cina dilecehkan hingga tewas. Dan yang lebih parahnya lagi, adegan pelecehan terhadap wanita muda dijelaskan dengan intens pula. Mungkin sang sutradara mau memperlihatkan pahitnya penjajahan di kota Nanking.
Ya, mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton film ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.